Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kepada kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, berabad-abad yang lalu Tuhan telah menuliskan hukum-hukumnya di atas batu, dan kita masih diharapkannya untuk menuruti ke-10 hukum itu sekarang ini. Melanggar sebahagian manapun dari hukum Tuhan selalunya akan membawa akibat-akibat yang negatif. Di zaman di mana jenayah dan kejahatan seakan-akan menguasai kota-kota kita, bukankah masuk akal bahwa kita semua haruslah mematuhi undang-undang sivil supaya dapat mengekalkan keadaan yang aman dan damai? Ya, prinsip yang sama juga seharusnya berlaku bagi hukum Tuhan yang juga disebutkan ke-10 hukum. Dan kita harus menuruti dan memeliharanya di dalam hidup kita. Ke-10 hukum Tuhan tidak pernah disebutkan sebagai 10 usul, 10 cadangan, ataupun 10 idea yang hebat. Ke-10 hukum itu tidak dapat diubahkan oleh kerana kesan penurutannya yang begitu besar bagi kita secara pribadi. Maka kita haruslah meluangkan waktu untuk benar-benar mempelajari akan tanggung jawab kita kepada Tuhan melalui penurutan penuh kepada ke-10 hukumnya. Pada pelajaran kali ini kita akan mendalami betapa relevan dan pentingnya hukum-hukum Tuhan dipelihara dan dituruti di akhir zaman ini. Ramai yang menyangka bahwa hukum-hukum itu sudah tidak relevan dan telah pun dihapuskan, ditiadakan di kayu salib. Benarkah pandangan sedemikian? Apakah pula fungsi hukum Tuhan dan kenapakah ianya dijadikan sebagai salah satu kualiti iman bagi umat Tuhan di akhir zaman ini? Alkitab akan memberikan jawabannya bagi kita, dan segala fakta yang akan kita pelajari bersama-sama pastinya akan menakjubkan dan meyakinkan kita akan kekudusan sifat-sifat Tuhan yang dinyatakan melalui hukumnya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami menghadap takhta Tuhan yang kudus dan suci, berhiaskan kekudusan dan kebenaran yang telah dipakaikan kepada kami melalui kematian Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, kami layak untuk memohon sebagai anak-anak Tuhan, untuk memohon dicurahkan kuasa Roh Kudus Tuhan pada saat ini, sewaktu kami akan membuka firman Tuhan, dan dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami akan dapat menemukan kebenaran Tuhan dan fakta-fakta yang begitu menakjubkan, yang akan terus memberikan kami dorongan iman dan kekuatan untuk kami bertahan dan memelihara hukum-hukum Tuhan sebagai salah satu kualiti kehidupan yang akan mempersiapkan kami bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkatilah saudara-saudara saya, sahabat semua yang belajar bersama-sama dengan saya, sehingga mereka juga akan menemukan rencana dan kehendak Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan mereka juga. Kami serahkan waktu pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan, dan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Apakah Tuhan sendiri yang menuliskan ke-10 hukum itu?
Dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18, Alkitab mengatakan, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah dia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Dalam Keluaran 32 ayat 16 juga dinyatakan, kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ya, Tuhan yang Maha Esa lah yang telah menuliskan ke-10 hukumnya di atas loh batu dengan jari kudusnya sendiri. Apakah arti dosa menurut Tuhan? 1 Yohanes 3 ayat 4 menyatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat ini memberikan kepada kita tentang definisi dosa, bahwa dosa itu adalah perlanggaran kepada ke-10 hukum Tuhan. Mazmur 19 ayat 8 juga menyatakan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dan oleh kerana hukum Tuhan itu sempurna, maka perlanggaran kepada hukumnya merangkumi kesemua dosa yang mungkin muncul di seluruh alam semesta. Kita tidak mungkin melakukan dosa yang tidak dinyatakan oleh sekurang-kurangnya satu daripada ke-10 hukum Tuhan itu. Hukum itu merangkumi kesemua kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Oleh itu tidak ada seorang pun yang ketinggalan daripada menunaikan kewajiban rohaninya kepada Tuhan. Kenapakah Tuhan memberikan kepada kita ke-10 hukum ini? Mari kita bacakan dalam Amsal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Manakala dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2 juga menyatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Hukum-hukum Tuhan ini diberikan sebagai penuntun untuk menuju kepada hidup yang berbahagia dan berkelimpahan. Tuhan telah menciptakan kita untuk menikmati sukacita, kedamaian, umur panjang, kelimpahan, prestasi cemerlang, dan semua berkat-berkat murni lainnya yang diinginkan oleh hati kita. Hukum Tuhan adalah umpama sebuah peta yang menunjuk kepada jalan yang benar untuk diikuti agar ianya akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan tidak tertandingi. Dalam Roma 3 ayat 20 juga dinyatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh kerana melakukan hukum Taurat, kerana justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dan Roma 7 ayat 7 juga menyebutkan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ke-10 hukum Tuhan juga diberikan untuk menunjukkan perbezaan di antara yang benar dan yang salah. Ke-10 hukum Tuhan itu bagaikan sebuah cermin. Yakobus 1 ayat 23 hingga 25 mengatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, hukum-hukum Tuhan menunjukkan kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita, sama seperti cermin yang menunjukkan noda di wajah kita. Satu-satunya cara bagi seseorang agar dia tahu apakah dia telah berbuat dosa adalah untuk memeriksa hidupnya dengan cerminan ke-10 hukum Tuhan itu. Harapan bagi generasi yang semakin merosot akhlak mereka dan porak-poranda ini terdapat pada hukum 10 Tuhan. Ke-10 hukum Tuhan ini akan menunjukkan dengan jelas di mana perbezaan di antara yang benar dan yang salah. Mari kita baca Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Dia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan Mazmur 119 ayat 117 dan 118. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak seorang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Hukum Tuhan juga diberikan kepada kita untuk melindungi kita daripada bahaya dan kesusahan. Ke-10 hukum Tuhan bagaikan sama seperti sangkar besi di dalam zoo yang melindungi kita daripada binatang-binatang buas. Ke-10 hukum Tuhan melindungi kita dari ketidaksetiaan, daripada kebohongan, pembunuhan, penyembahan kepada berhala, pencurian, dan banyak lagi hal-hal jahat yang akan menghancurkan hidup kita. Sesebuah kerajaan yang baik selalunya akan melindungi warga negaranya daripada kejahatan. Dan ke-10 hukum Tuhan juga bertindak untuk melindungi warga kerajaannya daripada kejahatan. Prinsip-prinsip kekal ke-10 hukum Tuhan sebenarnya dituliskan di dalam hati setiap manusia oleh Tuhan yang menciptakan kita. Tulisan itu mungkin saja sudah tidak jelas dan sudah tercemar, tetapi ia sebenarnya selalu ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Ini berarti tentu saja kita tidak mungkin akan menemukan kedamaian sejati kecuali kita benar-benar bersedia untuk hidup selaras dengan kehendak sebenar hati kita, yang sudah pun ditulisi dengan ke-10 hukum oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Dan kita diciptakan untuk hidup dalam keselarasan dengan ke-10 hukum itu. Sewaktu kita memilih untuk mengabaikannya, maka akibatnya adalah kemalangan, kecelakaan, dan tragedi, sama seperti apabila kita mengabaikan peraturan-peraturan lalu lintas. Dan ini pastinya akan menuntun kita kepada masalah-masalah lain yang lebih serius. Kenapakah hukum Tuhan sangat penting bagi kita secara pribadi? Yakobus 2 ayat 12 menjawab, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ya, ke-10 hukum adalah standar yang digunakan oleh Tuhan untuk memeriksa manusia di dalam penghakimannya. Apakah kita akan memenuhi standar itu? Oleh itu penurutan kepada hukum Tuhan bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh, karena ianya merupakan faktor penentu kepada hidup atau mati kita. Bolehkah hukum Tuhan ini diubah ataupun disingkirkan? Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 17 mengatakan, dan ini merupakan firman daripada Yesus sendiri. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat terbatal. Mazmur 89 ayat 34 juga menyatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Dan Mazmur 111 ayat 7 dan 8 juga ada menyebutkan,
perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Jawaban Alkitab sangat jelas, tidak. Dan Alkitab begitu tegas di dalam hal ini. Jika ke-10 hukum itu boleh diubah, maka Tuhan Sang Bapa pasti akan mengubahnya sewaktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Dan tidak perlu untuk mengutuskan Yesus Kristus, Sang Anak itu untuk mati sebagai ganti bagi orang-orang berdosa. Untuk terpaksa membayar tuntutan bagi hukum-hukum Tuhan yang telah dilanggarnya itu. Tetapi ke-10 hukum Tuhan itu tidak mungkin dapat diubah. Karena ianya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh kita sejak awalnya. Ke-10 hukum adalah pernyataan prinsip-prinsip sifat Tuhan yang suci, yang akan selalu ada selama Tuhan ada. Dan oleh karena Tuhan itu ada sampai selama-lamanya, maka ke-10 hukum itu juga harus ada untuk selama-lamanya. Perhatikan bahwa Tuhan dan hukumnya memiliki sifat-sifat yang sama. Tahukah kita apa maksudnya? Ke-10 hukum itu adalah sifat-sifat Tuhan dalam bentuk tertulis. Tertulis supaya kita boleh memahaminya. Mengubah hukum Tuhan dan mengubah sifat-sifat kudus Tuhan adalah sesuatu perkara yang tidak mungkin akan dapat dilakukan. Yesus Kristus telah datang untuk menunjukkan kepada kita seperti apakah hukum itu, yang merupakan standar kehidupan yang suci di dalam diri manusia. Sifat-sifat Tuhan tidak mungkin berubah, dan begitu juga dengan ke-10 hukum Tuhan. Oleh karena hukum-hukum itu adalah sifat-sifatnya yang dinyatakan kepada umat manusia. Apakah Tuhan Yesus Kristus telah menyingkirkan hukum Tuhan sewaktu dia hidup di bumi ini sebagai manusia? Sahabat yang dikasihi, Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tidak, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak datang untuk meniadakan ke-10 hukum itu, tetapi untuk menggenapinya dan mematuhinya. Kedatangannya bukanlah untuk menghapuskan ke-10 hukum itu, tetapi memperjelaskannya sebagaimana seseorang memperjelaskan tulisan yang kecil dan halus dengan menggunakan sebuah kanta pembesar sebagai pedoman yang sempurna untuk hidup yang benar. Yesaya 42 ayat 21 mengatakan, Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan. Yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan belajar bersama-sama dengan saya dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di akhir zaman ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Karena kami akui Tuhan adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami dan di seluruh alam semesta. Dan Tuhan ingin memelihara kesejahteraan dan juga melindungi kami daripada segala ancaman kejahatan dan kegelapan di dunia ini. Dengan memberikan kami hukum-hukum yang begitu kudus dan suci, yang sebenarnya mencerminkan dan memantulkan sifat-sifat Tuhan sendiri.
Tolong kami Tuhan untuk terus setia menuruti dan memelihara ke-10 hukum-Mu. Karena kami percaya ke-10 hukum inilah yang dapat memelihara dan mempertahankan kesejahteraan kami. Dan kehidupan yang akan dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, dan seterusnya dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Sekiranya kami sudah pun melanggar ke-10 hukum Tuhan, kami mohon agar Tuhan mengampuni kami. Dan biarlah melalui kematian Yesus di kayu salib, kami yang kotor dan bernoda dan hina ini akan mengalihkan pandangan kami untuk mendapatkan pengampunan daripada Yesus. Karena hukum Tuhan itu adalah cermin yang akan menunjukkan kepada kami kelemahan, dosa, noda, dan kekotoran kami. Tuhan, saya mohon Tuhan akan terus memberkati sahabat-sahabat setia saya yang sedang bergumul untuk membuat keputusan bagi Yesus. Biarlah fakta-fakta menakjubkan yang mereka temukan melalui pelajaran-pelajaran kami ini akan dapat mendorong mereka untuk terus memutuskan di dalam hati mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, serta hidup sesuai dengan kehendaknya yang kudus dan memelihara hukum Tuhan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa kami, dan Engkau akan terus memberkati kami dalam pelajaran-pelajaran kami yang akan datang. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan, ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, kesehatan, kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia. Ataupun melayari laman Facebook kami di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.